Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Anggreni Agustina dengan NIM 23109111320031. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari organ sensoris dan juga sistem saraf beserta 12 nervus cranialis dan juga motorik pathway dan juga sensorik pathway. Nah, organ sensoris pertama yaitu adalah mata. Nah, secara fungsional, mata sebagai organ penglihatan manusia yang terdiri atas bola mata atau bulbus oculi, beserta organ optik, kemudian juga ada otot ekstrinsik, kemudian juga sejumlah pembuluh darah, dan juga saraf beserta sebagai struktur tambahan, seperti kelopak mata atau palpebrae, kemudian jaringan ikat atau tunika konjungtiva, dan aparatus lacrimalis. Nah, kemudian selanjutnya adalah anatomi luar dari mata. Seperti yang terlihat di sini ada bulu mata, kemudian ada alis, kemudian ada palpebra. Nah, palpebra ini ada dua, yaitu palpebra superior atau bagian atas dan juga palpebra inferior atau bagian bawah. Nah, palpebra mempunyai fungsi untuk melindungi bola mata serta mengeluarkan sekresi kelenjar yang membentuk film air mata di depan kornea. Nah, palpebra juga merupakan alat penutup mata yang berguna untuk melindungi bola mata terhadap trauma mekanik, trauma sinar, dan juga pengeringan bola mata. Kemudian, palpebra ini memiliki lapisan kulit yang tipis pada bagian depan, sedangkan di bagian belakang ditutupi oleh selaput lendir yang disebut dengan konjungtiva tarsal. Nah, kemudian pada palpebra itu terdapat beberapa jenis kelenjar seperti kelenjar sebasea, kemudian kelenjar mole atau kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar Zeiss pada pangkal rambut, dan kelenjar Meibom pada tarsus. Nah, kemudian selanjutnya adalah aparatus lacrimalis. Nah, aparatus lacrimalis ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai sistem produksi dan juga sebagai sistem ekskresi. Nah, pada sistem produksi itu ada yang disebut dengan glandula lacrimales. Glandula lacrimales sendiri ini terletak di sebelah lateral atau bagian atas temporal sudut kelopak mata. Nah, kelenjar ini terbagi oleh dua tendon, yaitu musculus levator palpebrae menjadi kelenjar yang lebih besar di sebelah atas atau pars orbitalis, dan yang lebih kecil di bawahnya yaitu pars palpebralis. Kemudian pada sistem ekskresi yang terdiri atas puntum lacrimales, kemudian canaliculi lacrimales, kemudian juga sacus lacrimales, dan ductus nasolacrimalis. Nah, glandula lacrimalis sendiri itu berfungsi untuk mensekresikan sebagian besar komponen cairan lapisan film dari air mata. Nah, lapisan film air mata ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah lipid, yang dimana dihasilkan oleh kelenjar Meibom. Nah, lipid ini berfungsi untuk menghindarkan penguapan yang cepat pada lapisan film air mata. Kemudian yang kedua adalah komponen cair yang dihasilkan oleh glandula lacrimales, sel goblet konjungtiva, dan juga kelenjar air mata tambahan. Nah, kelenjar air mata tambahan ini ada dua, yaitu kelenjar Krause dan juga kelenjar Wolfram. Nah, fungsinya adalah sebagai cairan pembilas, mengimbangi permukaan yang tidak rata, dan juga sebagai perlindungan anti mikroba. Kemudian yang ketiga adalah komponen mukosa. Nah, komponen mukosa ini dihasilkan oleh sel epitel kornea konjungtiva yang berfungsi untuk adesi lapisan tipis air mata. Nah, lapisan film air mata ini akan melindungi dan memberi nutrisi lapis luar mata pada waktu bersamaan membentuk media refraksi permukaan depan sistem visual. Nah, air mata sendiri ini akan disekresikan secara kontinu oleh kelenjar air mata, dan dengan adanya kedipan dari kelopak mata akan menyapu air mata untuk berpindah ke sisi nasal sudut mata. Nah, kemudian aliran air mata ini akan masuk ke punctum lacrimale, kemudian lacus lacrimalis, kemudian canaliculi lacrimale superior dan inferior, kemudian berlanjut ke sacus lacrimalis, kemudian mengalir ke ductus nasolacrimalis, dan terakhir akan mengalir ke meatus nasi inferior.
Kemudian selanjutnya adalah musculus atau otot yang terletak pada bola mata. Yang pertama yaitu ada musculus rectus inferior, kemudian musculus rectus medialis, kemudian musculus rectus superior, kemudian musculus obliquus inferior bulbi, kemudian musculus obliquus superior bulbi, kemudian ada juga musculus levator palpebrae superioris. Nah, adapun otot-otot ini akan diinervasi oleh beberapa nervus seperti musculus rectus inferior itu diinervasi oleh nervus oculomotorius yang dimana fungsinya adalah untuk menurunkan aduksi dan rotasi bola mata ke arah lateral. Kemudian ada musculus rectus medialis, ini juga diinervasi oleh nervus oculomotorius di mana fungsinya adalah untuk aduksi bola mata. Kemudian ada musculus rectus superior, ini juga diinervasi oleh nervus oculomotorius yang dimana fungsinya adalah untuk mengangkat atau elevasi, kemudian aduksi dan juga rotasi bola mata ke arah medial. Kemudian ada musculus obliquus inferior bulbi. Ini juga diinervasi oleh nervus oculomotorius yang berfungsi untuk abduksi, kemudian mengangkat atau elevasi, dan rotasi bola mata ke arah lateral. Kemudian ada musculus obliquus superior bulbi. Nah, untuk musculus ini diinervasi oleh nervus trochlearis, yang dimana berfungsi untuk abduksi, depresi, dan rotasi bola mata ke arah medial. Kemudian ada musculus levator palpebrae superioris, ini diinervasi oleh nervus oculomotorius, yang dimana fungsinya adalah untuk mengangkat kelopak mata atas. Kemudian selanjutnya adalah aksi dari muskulus-muskulus tadi pada mata. Nah, seperti yang terlihat untuk ke atas itu ada musculus obliquus inferior dan juga musculus rectus superior. Kemudian untuk aduksi atau ke arah medial, ini ada musculus rectus medialis. Kemudian untuk ke arah bawah itu ada musculus rectus inferior dan juga musculus obliquus superior. Kemudian untuk abduksi atau ke arah lateral itu ada musculus rectus lateralis. Kemudian selanjutnya adalah lapisan dari bola mata. Nah, bola mata sendiri itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah tunica fibrosa, kemudian yang kedua adalah tunica vascular, dan yang ketiga adalah tunica nervus. Nah, untuk tunica fibrosa sendiri ini terdiri dari 2, yaitu kornea dan juga sklera. Nah, untuk kornea sendiri kornea itu adalah bagian selaput mata yang tembus cahaya dan menutup bola mata di sebelah depan. Kelengkungan kornea itu lebih besar dibandingkan dengan sklera. Jadi, kornea itu juga terdiri dari 5 lapis, yaitu ada epitel, kemudian membran Bowman, kemudian stroma, kemudian membran Desmond, dan juga ada endotel. Nah, kemudian selanjutnya adalah sklera. Nah, sklera sendiri itu merupakan jaringan ikat yang kenyal dan memberikan bentuk mata, sekaligus merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata. Kemudian pada lapisan yang kedua atau pada tunica vascular itu ada choroid coat, kemudian ada ciliary body, kemudian ada iris. Nah, kemudian pada lapisan yang ketiga atau pada tunica nervus itu terdiri dari retina. Nah, retina merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Retina dari luar ke dalam itu terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Kemudian yang kedua ada membran limitan eksterna. Kemudian yang ketiga ada lapisan nukleus luar. Kemudian yang keempat lapisan fleksiform luar. Kemudian yang kelima lapisan nukleus dalam. Kemudian keenam lapisan fleksiform dalam. Kemudian ada lapisan ganglion dan juga lapisan serabut saraf, serta yang terakhir ada membran limitan interna. Nah, adapun pembuluh darah dalam retina ini merupakan cabang arteri optalmika. Nah, arteri retina sentral masuk ke retina melalui papil saraf optik yang memberikan nutrisi pada retina. Nah, kemudian selanjutnya adalah lens atau lensa. Nah, lensa terletak di belakang pupil dan dipegang di daerah ekuatornya pada badan siliar melalui zonulazin.
Nah, lensa mata memiliki peranan yang sangat penting, yakni terutama pada akomodasi atau untuk melihat dekat sehingga sinar dapat difokuskan ke makula lutea. Nah, kemudian rongga anterior di antara kornea dan lensa itu mengandung cairan yang jernih dan juga encer yang disebut dengan humor aqueous. Nah, humor aqueous ini membawa nutrien bagi kornea dan juga lensa. Karena dua struktur ini tidak memiliki pembuluh darah. Mengapa tidak memiliki pembuluh darah? Karena bila dua struktur ini memiliki pembuluh darah, maka si pembuluh darah tersebut akan mengganggu dari lewatnya cahaya ke fotoreseptor. Kemudian, humor aqueous ini dihasilkan oleh suatu jaringan kapiler di dalam badan siliaris. Nah, cairan ini mengalir ke suatu kanalis di tepi kornea dan akhirnya masuk ke dalam darah. Nah, kemudian selanjutnya adalah akomodasi lensa untuk penglihatan dekat. Nah, pada penglihatan dekat, otot siliaris akan berkontraksi. Kemudian, badan siliaris akan menarik ke depan dan ke dalam. Kemudian, ketegangan pada ligamen suspensi lensa akan berkurang, sehingga lensa menjadi lebih tebal atau bulat karena elastisitasnya. Kemudian, dilanjutkan dengan pupil yang akan mengecil. Nah, sedangkan pada akomodasi lensa untuk penglihatan jarak jauh, yang dimana otot siliaris ini akan menjadi rileks berbanding terbalik dengan penglihatan dekat tadi, yang dimana otot siliaris akan berkontraksi. Nah, kemudian pada penglihatan jauh, badan siliaris kembali ke keadaan istirahat, ke belakang dan juga keluar. Selanjutnya, ketegangan pada ligamen suspensi lensa akan meningkat. Kemudian lensa akan menjadi lebih tipis atau datar karena elastisitasnya. Kemudian pupil akan membesar. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk yang lebih detail, pada bagian anterior itu terdapat kornea, kemudian ada iris, kemudian ada lensa, anterior camber, kemudian ada posterior camber, kemudian ada scleral venous sinus, anterior ciliary vein, kemudian ada bulbar conjunctiva dan juga terdapat sclera. Sedangkan pada bagian posterior ini ada suspensori ligament of lens, kemudian ada vitreous camber, kemudian ada ciliary body yang terbagi menjadi dua, yaitu ciliary process dan juga ciliary muscle. Nah, kemudian selanjutnya adalah produksi dari humor aqueous dan juga tekanan intraokular. Nah, dimulai dari proses ciliaris ini akan menghasilkan humor aqueous. Kemudian pada bilik posterior ini akan mengalirkan si humor aqueous ini dari bilik melalui pupil di bilik anterior. Nah, kemudian kanal scalam menyerap kembali glaukoma aqueous. Kemudian peningkatan tekanan di intraokular akan meningkat akibat terjadinya penumpukan humor aqueous. Kemudian selanjutnya adalah histologi dari retina pada mata. Di sini ada epithelium pigmentum, kemudian ada sel batang, kemudian ada sel kerucut. Nah, di sini bisa dilihat dari bentuk-bentuk selnya, yakni pada sel kerucut dan juga sel batang memiliki perbedaan dari segi bentuk. Kemudian ini bentuk-bentuk pupil atau gerakan dari pupil ketika berada di cahaya terang dan juga cahaya yang gelap. Nah, pada cahaya yang terang, si pupil ini akan mengerut atau mengecil. Sedangkan pada cahaya yang gelap, pupil ini akan melebar dan akan menjadi lebih lebar daripada normalnya. Begitu pula pada saat cahaya terang, maka si pupil juga akan mengerucut dan lebih kecil dari pada saat normal. Nah, kemudian organ sensori selanjutnya adalah telinga. Telinga merupakan organ pendengaran dan juga keseimbangan, di mana telinga terdiri dari 3 lapisan, yaitu telinga luar, telinga dalam, dan juga telinga tengah. Kemudian pada telinga luar terdapat daun telinga. Daun telinga memiliki fungsi sebagai untuk mengumpulkan gelombang suara, kemudian juga membantu lokalisasi, kemudian juga memperkuat suara sekitar 5 hingga 6 dB. Adapun muskulus-muskulus yang terletak pada telinga luar. Yang pertama ada musculus auricularis anterior. Nah, muskulus ini diinervasi oleh nervus auricularis posterior, yang dimana fungsi utamanya adalah untuk mengangkat dan menarik telinga ke depan. Kemudian yang ketiga adalah musculus auricularis posterior.
yang diinervasi oleh nervus auricularis posterior. Kemudian fungsinya adalah untuk menarik ke belakang dan mengangkat telinga. Kemudian yang ketiga ada musculus auricularis superior yang diinervasi oleh nervus auricularis posterior yang memiliki fungsi untuk menarik ke bagian belakang dan mengangkat telinga. Jadi musculus auricularis posterior dan musculus auricularis superior ini memiliki fungsi yang sama dan juga diinervasi oleh nervus yang sama. Kemudian selanjutnya adalah meatus acousticus externus. Nah, jadi panjang meatus acousticus externus pada orang dewasa adalah 25 hingga 35 mm dan biasanya dalam bidang horizontal dan bidang vertikal sedikit lengkung ke depan seperti membentuk huruf S. Nah, meatus acousticus externus ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah 1/3 bagian luar liang telinga atau meatus acousticus externus dibentuk oleh rangka berupa tulang rawan pars cartilaginosa. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu 2/3 dalam itu dibentuk oleh rangka tulang atau pars osseus. Nah, kemudian pada 1/3 bagian luar kulit liang telinga itu terdapat banyak kelenjar serumen. Sedangkan pada 2/3 bagian dalam hanya sedikit dijumpai kelenjar serumen. Nah, karena itulah dalam keadaan normal serumen terdapat di 1/3 dari luar liang telinga. Serumen ini merupakan hasil produksi kelenjar sebasea, kemudian juga kelenjar seruminosa, kemudian juga epitel kulit yang terlepas dan juga partikel debu. Nah, serumen ini memiliki efek proteksi yaitu mengikat kotoran, menyebarkan aroma yang tidak disenangi oleh serangga, sehingga menyebabkan serangga itu enggan untuk masuk ke liang telinga. Kemudian serumen ini dapat keluar sendiri dari telinga akibat migrasi epitel kulit yang bergerak dari arah membran timpani menuju keluar serta dibantu oleh gerakan rahang sewaktu mengunyah. Kemudian gumpalan serumen yang menumpuk di dalam telinga ini akan menyebabkan gangguan pendengaran berupa tuli konduktif. Kemudian selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini meliputi rongga telinga tengah atau yang dikenal dengan cavitas timpani bersama 3 tulang pendengaran. Kemudian hubungan dengan sel-sel mastoidea berisi udara terjadi melalui antrum mastoideum, sedangkan hubungan dengan nasofaring itu terjadi melalui tuba eustachius. Nah, kemudian telinga tengah itu berbentuk kubus dengan batas luarnya yaitu membran timpani, kemudian batas depannya tuba eustachius, kemudian batas bawahnya adalah vena jugularis atau bulbus jugularis. Kemudian batas belakangnya yaitu aditus et antrum, canalis facialis pars cervicalis. Kemudian batas dalamnya yaitu berturut-turut dari atas bawah canalis semicircularis horizontal, canalis facialis, kemudian tingkap lonjong atau oval window, kemudian tingkap bundar atau round window, dan promontorium. Kemudian pada batas atas itu ada tegmen timpani. Nah, kemudian tulang-tulang pendengaran itu terdiri atas malleus, kemudian incus, kemudian juga stapes. Nah, tulang-tulang pendengaran ini dihubungkan terangkai dan secara bersama membangun sendi sejati atau articulatio incudo-mallearis dan juga articulatio incudo-stapedialis. Kemudian selanjutnya ada mastoidea. Nah, mastoidea ini adalah tulang punggung yang berada di belakang daun telinga. Nah, tulang ini merupakan tulang terkeras di tubuh yang melindungi koklea dan juga sistem vestibular, yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan dukungan pada telinga luar dan juga dinding posterior rongga telinga tengah. Nah, si mastoideus ini juga mengandung rongga udara yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya infeksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari tulang pendengaran. Yang pertama yaitu ada malleus. Nah, malleus ini menempel di umbu. Kemudian ada incus yaitu berfungsi sebagai konektor. Kemudian ada stapes yakni tulang terkecil di tubuh yang dimana ini disisipkan di jendela oval pada dinding medial. Nah, kemudian ada otot stapedius. Nah, di mana otot stapedius ini menempel pada stapes, berkontraksi sebagai respon terhadap suara keras
atau juga yang disebut dengan refleks akustik, yang dimana otot stapedius ini juga mengubah mode getaran stapes, membuatnya kurang efisien dan juga mengurangi kenyaringan yang dirasakan. Nah, kemudian untuk penyumbatan telinga bawaan itu biasanya karena tidak adanya refleks akustik yang bisa menandakan adanya gangguan konduktif atau gangguan sensori neural yang nyata. Nah, kemudian pada tuba pharyngotympanica atau tuba eustachius atau juga tuba auditiva ini berukuran panjang sekitar 3,5 cm dan melintas seorang dari sisi belakang atas ke medial ke depan bawah. Nah, tuba ini menghubungkan kavitas timpani dengan nasofaring dan secara fungsional berperan untuk menyeimbangkan tekanan. Nah, untuk mengoptimalkan saluran suara, tekanan udara di kavitas timpani itu harus sama dengan tekanan udara di meatus acousticus externus. Jika hal ini tidak terjadi, misalnya selama pesawat terbang yang turun atau saat menyelam, maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, kemudian ada otot-otot yang berperan pada tuba auditiva, yakni yang pertama adalah musculus tensor veli palatini. Nah, kontraksi musculus tensor palatini ini akan menegangkan si palatum mole, yang dimana akan membuka tuba pharyngotympanica saat menelan dan juga menguap. Kemudian ada musculus levator veli palatini, yang dimana kontraksi dari musculus levator veli palatini ini akan mengangkat si palatum mole pada saat menelan, kemudian akan melebarkan si tuba eustachius. Kemudian yang terakhir adalah musculus salpingopharyngeus. Nah, kontraksi dari musculus salpingopharyngeus ini akan mengangkat faring dan juga laring saat menelan dan berbicara, serta berperan pada penutupan tuba. Nah, selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga dalam adalah suatu kanal tulang yang kompleks dan melebar di pars petrosa os temporal atau labirin osseus. Di dalamnya terdapat satu sistem tulang tabung dan juga kantong membranosa yang disebut sebagai labirin bagian membran atau labirinthus membranaceus yang terisi oleh organ keseimbangan dan juga organ pendengaran. Nah, kemudian pada membranos labirin atau labirin membranosa ini terdapat sakul, kemudian dura mater, kemudian utricle, kemudian juga stapes in oval window, kemudian round window, kemudian juga ada skala vestibuli, kemudian ada ductus cochlearis, kemudian ada skala timpani, kemudian di sini juga terdapat ampula dan juga struktur lainnya. Organ sensoris berikutnya adalah hidung dan olfaktorius. Nah, hidung itu adalah pintu masuk dari saluran udara, dan hidung terbagi menjadi bagian luar atau nasus externus dan juga bagian rongga hidung yang disebut cavitates nasi atau cavitas nasi. Nah, hidung itu memiliki fungsi sebagai respirasi untuk menyaring udara, kemudian humidifikasi udara, kemudian sebagai sistem penghidup, kemudian juga sebagai fungsi fonetik, yakni berguna untuk resonansi suara dan juga membantu proses bicara. Kemudian juga berfungsi untuk refleks nasal. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah struktur dari hidung, yaitu ada nares, kemudian ada cartilago alaris mayor, kemudian ada cartilago alaris minor, dan juga struktur yang lain. Nah, kemudian si cartilago alaris mayor ini adalah tulang rawan yang terletak pada apeks nasi. Sedangkan si cartilago alaris minor adalah tulang rawan lempeng kecil. Selanjutnya, si cartilago alaris mayor ini dibentuk oleh crus mediale atau columella yang sempit dan crus laterale yang lebarnya berbeda atau juga disebut dengan cuping hidung yang membentuk nares. Nah, antar cartilago alaris mayor ini berpangkal tulang rawan septum hidung yang disebut dengan cartilago septinasi. Daerah yang bebas tulang rawan akan diisi oleh jaringan ikat. Nah, kemudian di sini terdapat concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis superior ini terletak paling atas, kemudian di bawahnya disusul oleh concha nasalis media, kemudian paling bawah adalah concha nasalis inferior. Nah, dari ketiga concha ini ada juga 3 batas atau pembatas atau ruangan. Yang pertama adalah meatus nasi inferior.
di mana ini terletak di antara concha nasalis inferior dengan dasar hidung. Kemudian ada meatus nasi medius, terletak di antara concha nasalis media dan dinding lateral dari rongga hidung. Kemudian ada meatus nasi superior yang terletak di antara concha nasalis superior dan juga concha nasalis media. Nah, kemudian selanjutnya adalah sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini terdiri dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis, kemudian sinus sphenoidalis dan juga sinus maxillaris atau sinus yang terbesar. Nah, fungsi dari sinus paranasalis ini adalah membuat udara inspirasi menjadi lembab dan hangat, kemudian menyebabkan tulang kranium menjadi ringan. Kemudian untuk sinus frontalis yakni berada di dalam os frontalis dan berjumlah sepasang. Nah, sinus frontalis ini terdiri dari kanan dan kiri, biasanya tidak simetris, yang dimana satu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, pada umumnya kedua sinus frontalis terpisah melalui sekat dinding tulang yang disebut dengan septum frontalium. Nah, kemudian selanjutnya adalah 12 nervus cranialis. Dimulai dari nervus yang pertama, yaitu nervus olfactorius. Nervus ini masuk melalui bulbus olfactorius, kemudian daerah persarapannya adalah mukosa penghidu di bagian paling atas dari kavitas nasi, kemudian conchas nasalis superior, dan bagian paling kranial septum nasi. Fungsinya adalah sebagai penciuman. Kemudian nervus yang kedua adalah nervus opticus, yang perjalanan selanjutnya ini dia di chiasma opticum yang serabutnya bersambung dengan corpus geniculatum laterale via tractus opticus. Nah, daerah yang dipersarapi adalah retina, fungsinya sebagai penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotorius. Nah, nervus ini mempersarapi untuk motorik yaitu musculus levator palpebrae superioris untuk mengangkat kelopak mata ke atas. Sedangkan untuk parasimpatik yaitu musculus ciliaris yakni untuk akomodasi. Sedangkan musculus sphincter pupillae yakni untuk kontraksi pupil. Selanjutnya nervus yang keempat adalah nervus trochlearis. Nervus ini mempersarapi untuk motorik yaitu musculus obliquus superior, yang dimana berfungsi untuk mengontrol pergerakan bola mata ke inferolateral. Kemudian nervus yang kelima yaitu nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini untuk fungsi sensibelnya adalah akson sensoris dari nervus trigeminus, yakni membawa impuls saraf untuk sensasi sentuhan, nyeri, dan juga suhu. Kemudian nervus yang keenam yaitu nervus abducens. Nah, nervus ini untuk persarapannya pada motorik yaitu di musculus rectus lateralis, yakni untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral. Kemudian yang ketujuh adalah nervus facialis, yang dimana untuk persarapannya di bagian motorik, yakni untuk mempengaruhi pergerakan otot, seperti otot wajah. Kemudian pada sensorik, yakni fungsinya untuk pengecapan, yang dimana 2/3 anterior lidah. Kemudian untuk parasimpatik, yakni mempengaruhi sekresi dari kelenjar. Contohnya seperti glandula lacrimalis, glandula nasales, glandulae palatinae, dan lain sebagainya. Kemudian tambahan dari saraf lainnya yakni serabut sensibel dari nervus trigeminus ke cabang-cabang wajah, nervus facialis. Kemudian selanjutnya nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulo-cochlearis. Nah, nervus ini untuk persarapannya di bagian sensorik yaitu pada nervus cochlearis sebagai fungsi pendengaran dan nervus vestibularis sebagai fungsi keseimbangan. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Nah, untuk daerah persarapannya itu di bagian motorik yakni mengontrol pergerakan otot. Otot-otot yang dimaksud adalah otot faring, bagian kranial, kemudian ada musculus levator veli palatini, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sensoriknya yakni sebagai pengecapan, yakni pada lidah 1/3 posteriornya. Sedangkan pada parasimpatik yaitu untuk mempengaruhi sekresi kelenjar seperti glandula parotidea dan glandulae linguales. Selanjutnya nervus yang ke-10 adalah nervus vagus. Nah, untuk daerah yang dipersarapi untuk bagian motorik yaitu mengontrol pergerakan otot. Otot yang dimaksud adalah otot faring bagian kaudal, kemudian juga otot-otot laring.
Selanjutnya untuk sensoriknya adalah pada akar lidah. Kemudian untuk parasimpatik yakni inervasi ke otot polos trakea, bronkus, saluran cerna, dan otot jantung. Selanjutnya nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Nah, nervus ini untuk persarafannya di bagian motorik yakni mengontrol pergerakan otot seperti otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir yaitu nervus hypoglossus. Nah, nervus ini untuk persarapannya di bagian motorik yaitu mengontrol pergerakan otot. Otot-otot yang dimaksud adalah otot yang terletak di dalam lidah seperti musculus styloglossus, musculus hypoglossus, dan musculus genioglossus. Nah, kemudian selanjutnya adalah motorik pathway dan juga sensorik pathway. Untuk motorik pathway sendiri adalah sistem saraf yang membawa sinyal dari otak ataupun dari sumsum tulang belakang menuju ke organ target seperti ke otot maupun kelenjar dengan tujuan agar dapat bergerak dan juga berfungsi. Kemudian untuk motorik pathway sendiri ini terdiri dari dua bagian yaitu sistem piramidal dan juga sistem ekstra piramidal. Nah, untuk sistem piramidal sendiri yang dimana terdapat tractus corticospinalis piramida yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas gerakan motorik. Sedangkan untuk sistem ekstrapiramidal yakni bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan tak sadar seperti postur dan juga tonus otot. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sensoric pathway, yang dimana sensoric pathway ini membawa informasi dari organ reseptor ke korteks cerebral untuk memproses sensasi. Nah, jalur sensorik merupakan bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk memproses masukan dari lingkungan, yang dimana sensoric pathway ini terbagi menjadi dua, yakni jalur spinotalamik dan juga kolum dorsal.